Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Dakwah dan Pemikiran. Kami dari Kelompok 3, saya bernama Bifada dan teman saya Triananda Labiba Mumtazah. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai-santai berbuat tentang prinsip-prinsip filsafat dakwah. Betul banget nih. Dakwah itu kan sering kita anggap cuma ceramah ataupun khutbah. Padahal di balik itu semua ada landasan pemikiran yang kuat dan mendalam yang kita sebut dengan filsafat dakwah. Nah, kalau kita tarik ke dasarnya, filsafat dakwah itu membahas hakikat, tujuan, metode, dan nilai yang melandasi dakwah. Jadi, dakwah bukan sekedar menyampaikan ayat atau hadis, tapi juga proses komunikasi yang sadar, terarah, dan kontekstual. Nah, apalagi di era sekarang ini, masyarakatnya itu makin beragam, kritis, dan hidup di tengah teknologi. Kalau dai nggak punya landasan kuat, landasan filosofis, dakwah bisa kaku, bahkan kehilangan relevansinya. Nah, prinsip pertama yang penting banget adalah universalitas. Artinya, dakwah Islam ditunjukkan untuk semua manusia tanpa membedakan budaya, etnis, atau latar belakang. Betul banget, Islam itu lintas zaman dan lintas tempat. Makanya ajarannya itu bersifat fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nah, yang menarik juga ada prinsip pembebasan. Dakwah gak boleh memaksa, apalagi mengintimidasi. Karena pada dasarnya manusia itu kan diciptakan untuk merdeka. Tauhid sendiri justru membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan masuk ke prinsip universalitas. Nah, kita masuk ke prinsip berikutnya yaitu rasionalitas. Di era ilmu pengetahuan, dakwah harus bisa diterima akal, bukan cuma dogmatis. Setuju banget tuh. Dakwah itu ngajak orang itu berpikir, berdialog, dan berargumentasi secara sehat. Tujuannya bukan untuk memaksa, tetapi untuk membangun kesadaran yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, dan semua itu perlu dibungkus dengan kearifan bijak dalam memilih kata, peka terhadap budaya, dan gak asal menghakimi. Betul banget. Kearifan juga berarti mampu untuk mencari titik temu di tengah perbedaan. Karena perbedaan itu pasti ada tapi bukan alasan untuk kita tuh saling menjauh. Nah, prinsip lain yang gak kalah penting adalah penegakan etika. Al-Quran sendiri menegaskan pentingnya sikap lemah lembut dalam berdakwah. Dakwah kalau dilakukan dengan kata-kata kasar itu justru menjauhkan dari orang-orang. Jadi etika dakwah itu mencakup kasih sayang, sikap santun, saling memaafkan, dan menghormati perbedaan. Nah, selanjutnya ada prinsip kesetaraan. Islam gak membedakan manusia berdasarkan gender ataupun status sosial lainnya. Nah, termasuk soal pendidikan dan peran sosial. Laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di ruang publik. Karena ujungnya semua bermuara pada kesalehan sosial. Beriman itu nggak cukup kalau cuma di hati, tapi harus tampak dalam kepedulian sosial. Nah, kalau dirangkum, filsafat dakwah itu berdiri atas 3 pilar utama. Yang pertama itu kebenaran, kedua keadilan, dan yang ketiga kesejahteraan. Nah, pertama kebenaran artinya dakwah harus jujur, bersumber dari wahyu, dan gak dimanipulasi demi kepentingan tertentu. Lalu yang kedua ada keadilan, yang berarti dakwah itu harus adil, inklusif, dan peka terhadap ketidakadilan sosial. Sedangkan kesejahteraan menegaskan bahwa dakwah bukan cuma urusan akhirat, tapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia secara spiritual dan sosial. Nah, jadi jelas ya, dakwah itu bukan sekedar ceramah ataupun khutbah, tapi proses transformasi sosial yang berlandaskan pemikiran filosofis dan keilmuan. Nah, ini kita sudah di akhir penghujung podcast Ruang Dakwah dan Pemikiran. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan dan bikin kita jadi lebih bijak dalam memahami dakwah. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast Ruang Dakwah dan Pemikiran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.